Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil a'rabi wal a'jam wa ala alihi wa sahbihi yunabbi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Sadaqa nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyaitonir wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Penghormatan pertama sekali kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Sabang, kepada Kasubag TU, kepada seluruh Kasih, Kepala KUA dan seluruh ASN yang telah berhadir, dan rekan-rekan sekalian pada kesempatan yang hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat masih beribadah kepada Allah, yaitu kita sudah sampai kepada 23 daripada bulan Ramadan, dan ada yang sebagian yang sudah 24 hari. Alhamdulillah, ini adalah salah satu daripada anugerah Allah yang masih diberikan kepada kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, bila kita kembali kepada Ramadan, maka kita kembali kepada ibadah puasa sebagaimana yang telah Allah wajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada ujung ayat tadi yaitu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dan pasti insyaallah kita semua menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang takwa, kita menjelaskan dalam kitab Taisirul Khalaq, dijelaskan yang bahwa makna maksud daripada takwa itu adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah, maknanya yaitu mengerjakan, menghargai perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bila makna menjunjung bukan hanya sebatas kita mengerjakan, tapi makna menjunjung, kata beliau, adalah selain daripada kita mengerjakan, juga dalam ibadat tersebut kita menghargai siapa yang perintahkan ibadat kita kepada Allah. Maka dalam hal ibadah, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin mengatakan, seseorang ketika beribadah kepada Allah, maka tak lepas dia harus ada memiliki dua sifat. Yaitu dua sifat itu, yang pertama sifat khauf, rasa takut untuk tidak diterima oleh Allah daripada ibadatnya. Maka ketika rasa khauf ini ada dalam hati seorang hamba, ketika dia beribadah kepada Allah takut untuk tidak diterima, maka kita berusaha bagaimana caranya, syarat-syaratnya harus kita lengkapi semuanya. Seperti kita yaitu untuk tes ini, tes itu, segala macam syaratnya harus benar-benar kita sediakan sempurna. Begitulah ketika kita beribadah kepada Allah, punya rasa khauf, punya rasa takut kepada Allah, maka kata beliau, yaitu ibadat itu harus ada rasa khauf. Yang kedua yaitu raja, berharap untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah kita. Kita berharap harapan kita itu untuk ibadah diterima oleh Allah. Ketika ada khauf, rasa takut kepada Allah, ketika ada raja, ketika ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ibadah kita tersebut sempurna. Maka imtisalu amrillah tadi, menjunjung tinggi perintah Allah, wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjauhi apapun yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sirran, secara secara rahasia, kita bisa mencuri, kita bisa berbuat kejahatan, tidak ada yang melihat, tapi Allah tahu. Dan wa alaniyah, dan dalam kehidupan, dan dalam keramaian. Maka secara secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, secara terang-terangan, itu semua dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Maka
bila kita bicara juga tentang takwa tersebut, kata Imam Ali karamullah wajhah, yaitu ada 4 ciri-ciri seorang tersebut untuk mendapatkan titel takwa. Yang pertama, dia harus ada khauf bil jalil, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun yang kita lakukan. Hari ini di dunia kita bisa menutupi kesalahan kita dengan segala macam cara. Di dunia kita bisa menutupi, tidak ada yang tahu kita puasa atau enggak. Tapi Allah Ta'ala tahu setiap rahasia yang kita sembunyikan. Yang kedua, kata Imam Ali, yaitu amal bitanzil, beramal dengan sesuatu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah, Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Ini adalah bulan Ramadan, salah satu bulan yang itu bulan yang diturunkan Al-Quran padanya. Yaitu dalam bulan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Al-Quran tersebut hudal linnas wa bainatin al-huda wal furqan, sebagai penunjuk, sebagai kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hudal linnas wa bainatin al-huda wal furqan, untuk membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Maka kata Imam Ali yang bahwa makna daripada amal bitanzil, beramal dengan sesuatu yang telah Allah turunkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, setelah itu para tabi'in mengajarkan kepada para tabi'in, kepada ulama mutaqaddimin mutaakhirin, hingga kepada para alim-alim ulama kita pada saat ini. Maka sekarang kita ibadah kepada Allah, janganlah terlepas daripada sesuatu Al-Quran, hadis, dan daripada para alim-alim ulama. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang bahwa kita semua adalah orang yang selalu beribadah kepada Allah dengan konteks tidak lari daripada bingkai syariat yang sebenar. Banyak orang beribadah kepada Allah, tapi terkadang bukan ajaran yang sesat, tapi sesatnya ajaran. Ajarannya sesat, bukan ajaran sesat, tapi sesatnya ajaran. Kita sudah benar ibadah kepada Allah, tetapi ibadah yang kita lakukan tersebut terkadang bukan lagi sesuai dengan syariat yang sebenarnya. Yang ketiga, kata Imam Ali karamullah wajhah, ciri-ciri orang yang bertakwa tersebut yaitu ridha bil qalil, ridha dengan sedikit pemberian daripada Allah. Hari ini kita lupa rasa syukur kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang posisi kita sekarang adalah posisi yang diimpikan oleh orang-orang lain. Hari ini kita marah kepada anak kita. Berapa banyak orang yang tidak punya anak mengharapkan anak seperti anak-anak. Berapa hari ini kita marah dengan kegemukan kita, mentumbun geneo. Tapi terkadang urung-urung video orang-orang kurus mengharapkan mereka supaya gemuk. Ya. Begitu juga orang-orang yang kurus. Bagaimana mereka diharapkan oleh orang-orang yang gemuk, bahkan dalam puasa sekalipun tidak turun sekilo pun. Maka harapan-harapan rasa syukur tersebutlah yang terkadang kurang daripada diri kita. Maka kata Imam Ali karamullah wajhah, ridha bil qalil, ridhalah dengan sedikit pemberian daripada Allah dengan rasa syukur kepada Allah. Rasa syukur itulah yang sekarang terkadang lupa untuk kita syukuri. Kita terus mengejar, mengharapkan, dan terkadang kita lupa yang bahwa nikmat yang telah Allah berikan lebih besar daripada harapan yang kita harapkan. Terkadang ada sesuatu yang kita doa tersebut belum sampai menurut kita, tapi terkadang Allah memberikan yang lebih baik daripada itu semua. Maka ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit itulah itu yang lebih mulia, menjuru seseorang tersebut untuk bertakwa kepada Allah. Kalau banyak ridha bisa kan? Ya. Yang keempat kata Imam Ali karamullah wajhah, yaitu al-isti'dadu lirrahim dan liyaumir rahim. Al-isti'dadu liyaumir rahim, persiapan untuk hari akhirat. Hari ini kita persiapan untuk dunia sudah cukup. Karena segala macam sudah kita persiapkan. Tapi terkadang kita lupa ada hari di mana kita untuk persiapan hari yang lebih panjang pada itu semua. Kita persiapkan hari tua, lupa pada hari mati.
Kita persiapkan hari di mana kita tidak sanggup untuk bekerja, dan kita lupa kadang umur kita tersebut tidak sampai pada hari tua kita. Maka persiapan, perbanyaklah amalan, perbanyaklah ibadah. Kadang inilah Ramadan terakhir untuk kita. Kadang Ramadan hari ini kita berjumpa seperti inilah Ramadan terakhir untuk kita. Kita tidak pernah tahu umur. Maka Ramadan yang kita hadapi sekarang, yang sebentar lagi akan meninggalkan kita, persiapkanlah sebanyak-banyaknya amalan. Jangan rugo. Rugo pak ibadah kita nyotor. Rugilah ibadah kita biarkan Ramadan tersebut dengan meninggalkan tarawih, dengan meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, dengan meninggalkan sedekah, dengan meninggalkan silaturahmi, dengan meninggalkan segala macam kegiatan-kegiatan acara kita, hingga melupakan ada bulan yang lebih mulia. Kadang bulan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Maka kaum muslimin, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini adalah ceramah singkat, yaitu mudah-mudahan bukan maknanya menggurui, tapi ialah sama-sama menjadi pengingat untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.